Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du, iwahfillah rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya pada Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana ashadda alaika min yaumin Uhud. Ya Rasulullah, apakah engkau pernah merasakan hari paling getir, hari paling pahit dibandingkan hari ketika perang Uhud terjadi? Dan Rasulullah SAW menjawabnya, saat itu adalah saat ketika beliau diusir di tanah Taif. Setidaknya ada 5 hal pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah pilu Rasulullah SAW tanah Taif. Yang pertama, keteguhan beliau, keteguhan Rasulullah SAW dalam berdakwah. Kita tahu pada tahun yang sama Abu Thalib dan Khadijah yang merupakan penopang beliau, yang merupakan sandaran beliau, meninggal dunia. Sehingga kafir Quraisy makin merongrong, makin berani untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Sedih Rasulullah tinggalkan keduanya. Berat Rasulullah SAW tinggalkan keduanya. Tapi Rasulullah SAW tetap teguh dalam berdakwah. Yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk ikhtiar maksimal. Selain tawakal yang kuat, selain percaya kepada Allah, tapi juga ikhtiar yang maksimal. Dibuktikan dengan dakwah Rasulullah yang begitu cerdik, pandai, dan luar biasa. Ketika di Makkah sudah mulai susah untuk berdakwah, Rasul mulai berdakwah keluar kota Makkah, di antaranya ke kota Taif ini. Ini bagian dari kecerdikan Rasulullah. Taif kota yang dekat dengan kota Makkah, secara politik kuat, karena di Taif merupakan tempat kediaman Bani Thaqif, Bani terbesar yang merupakan saingan Bani Quraisy. Alangkah cerdiknya Rasulullah SAW. Bahkan dalam berdakwah di Taif pun Rasulullah menunjukkan kecerdikan dan ikhtiar yang luar biasa. Kita tahu Taif penduduknya musyrikin, semuanya masih musyrik. Lantas Rasulullah tidak langsung berdakwah kepada penduduknya secara langsung. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah, beliau bersama Zaid bin Haritsah mendatangi pemuka Taifnya, tokoh-tokoh Taifnya. Dalam sejarah Rasulullah berdakwah kepada Abdul Yalayil, Mas'ud dan Habib, ketiganya merupakan tokoh di Taif yang merupakan saudara kandung. Tapi kemudian mereka menolak dakwah Rasulullah mentah-mentah. Rasulullah tidak memaksanya, tapi lihat kecerdikan Rasulullah. Beliau meminta kepada 3 orang ini, idza fa'atum ma fa'atum faktumu anni. Kalian boleh menolak dakwahku, tapi faktumu anni, tolong sembunyikan dakwahku ini, sembunyikan diriku ini. Bentuk penyelamatan dirinya, karena yakin orang musyrikin di Taif pasti akan menolaknya. Namun sayang, pemuka Taif ini kemudian menghasut kaum kafir yang ada di Taif dan kemudian mengusir Rasulullah dengan cara yang keji, melempari batu sampai berdarah. Kecerdikan Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah mengajarkan bahwa dakwah itu bukan hanya dengan lisan tapi dengan perbuatan. Dibukti kita ingat bahwa Rasulullah ketika berlindung di sebuah kebun anggur, ketika mau makan anggur yang disuguhkan oleh seorang hamba sahaya Adas, dia bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kagum kan? Hadzal kalam ma yaqulu ahlu hadzal bilad. Kata Adas, perkataan kau yang kau ucapkan tidak pernah dikatakan. Lantas kemudian Adas hampir masuk Islam kalau tidak dilarang oleh majikannya. Dakwah bukan hanya dengan perkataan, tapi juga dengan perbuatan, akhlak yang baik. Ketiga. Keempat, kesabaran yang penuh, kesabaran yang tinggi. Rasul ketika dilempari batu sampai berdarah, menunjukkan kesabaran tingkat tinggi. Apa? Mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, mengadu kepada manusia itu dekat dengan keputusasaan. Tapi mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti penghambaan, bukti kesabaran seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasul mengadu, Allahumma inni ashku taufiq quwwati. Ya Allah, aku mengeluhkan semua kelemahanku. La haula wala quwata illa bik. Aku tidak punya daya, tidak punya kekuatan, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, Rasul mengajarkan kepada kita akhlak yang agung. Apa itu? Kalau dijahatin, kalau dizolimi, balas dengan kebaikan. Rasul memberikan wasiat kepada Tufail bin Amr ketika hendak menyerang kota Taif di tahun berikutnya. Apa? Idza asa'ta fa'ahsin. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kalau kalian dijahati, kalau kalian dizolimi, maka balaslah dengan kebaikan. Karena kebaikan itu menghapus kejahatan. Di Taif Rasulullah dilempari sampai berdarah, tapi apa yang dilakukannya?
dia mendoakan kota Taif. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah, sehingga kita mampu menjadikan diri kita akhlak yang agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.